Hai Sobat Suara, selamat datang di program baru Himanomi, yaitu podcast Kawan Suara. Podcastnya Himanomi. Sebagai mahasiswa, kira-kira aku sudah internasional belum ya? We will set up the goal, set up the standard. Kalau standarnya udah bagus, pasti itu akan diikuti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dengan aku Nadia Putri Dewi. Dan aku Vito Christian. Kami dari Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020. Nah, aku mau tanya nih ke Gimana kamu. nih? Kamu tahu nggak sih apa itu kawan suara? Waduh, karena ini program baru ya Nat, aku belum tahu tuh. Boleh dong dijelasin? Nah, aku bakal jelasin nih ke kamu. Apa sih kawan suara itu? Jadi kawan suara itu merupakan program baru dari Himanomi, di mana program ini menyajikan sebuah podcast, dan di dalam podcast ini kami akan menjelaskan tentang informasi terkait program studi, pengalaman mahasiswa, dan informasi yang masih banyak lagi tuh. Wah, bakal menarik banget ya Nat. Nah, Ya. untuk topik perdana pada kali ini, kita akan membahas tentang internasionalisasi program studi nih Nat, atau akreditasi internasional gitu Nat. Nah, kira-kira kamu tahu nggak nih Nat, internasionalisasi program studi itu apa? Wah, aku belum tahu sih itu. Apa sih itu? Nah, maka dari itu Nat, kita punya pembicara yang pasti keren banget, yang dia mengerti akan akreditasi internasional ini Nat. Langsung aja kita panggil kali ya Nat ya, Pak Bayu Sangga. Halo kawan suara, apa kabar? Oke, sebelum masuk materi yang lebih mendalam nih Pak, kami mau tanya nih terkait kenalan dulu lah sebelumnya ya Pak, ya biar kenalan dulu. makin akrab gitu Ya, ya. ini karena podcastnya baru pertama kali, benar, Pak. jadi kalian grogi. Saya tahu itu. Jadi bisa dikenalan nama saya. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Sangga. Saya adalah dosen, salah satu dosen di program studi pendidikan ekonomi. Yang kalau dipikir-pikir, saya bergabung di FKIP itu sejak tahun 2003. Jadi sudah 17 tahun lebih saya mengabdi di program studi pendidikan ekonomi. Udah lama ya Pak ya, ternyata ya Pak. Ya, lama itu kata lain dari tua sebenarnya. Biar nggak kelihatan itu aja lah. Gitu. Nggih. Berarti Nat, untuk minggu-minggu ini Pak Bayu ini kesibukannya apa aja nih Pak, selain Saya jadi ngajar dosen gitu Pak. Normal ya sebenarnya ya. Bimbingan, ngajar, kalau ada podcast kayak gini ya kuliahnya kosong gitu aja lah. Podcast kan lebih penting. Yang kedua, kita saat ini saya juga baru kita bersama teman-teman itu baru menyiapkan dokumen untuk kesiapan akreditasi FIBA. Itu akreditasi internasional untuk program studi kita. Ya, itu insya Allah bulan Juni nanti akan kita kirimkan begitu. Oke, jadi kalau tentang gambaran umum nih Pak dari internasionalisasi program studi ini, mulai dari mungkin indikatornya atau mungkin proses-prosesnya itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin Ya. bisa dijelaskan. Jadi secara umum mungkin yang paling utama adalah kenapa sih kita perlu mengakreditasi program studi kita oleh lembaga akreditasi internasional. Kita semua paham bahwa rekognisi internasional itu menjadi hal yang penting. Supaya apa toh? Supaya program studi kita nggak kayak gitu aja, mengglobal dan dapat diterima secara internasional. Itu adalah salah satu tujuan utama dari institusi kita, Universitas 11 Maret, untuk mengembangkan, untuk mengglobalkan universitas, salah satunya melalui internasionalisasi program studi. Nah, kenapa program studi pendidikan ekonomi? Karena program studi pendidikan ekonomi kan sudah berturut-turut nih, sudah A terus nih, A terus di atasnya tak A itu udah nggak ada. Ya. Mau nggak mau kita harus internasional. Internasional itu banyak sekali macamnya, mulai dari ACSB, dari AUQA, dari FIBA, dan banyak sekali lembaga akreditasi yang beredar di sana. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan untuk menstandarisasi proses pembelajaran yang ada di program studi. Seperti itu Mbak.
Jadi keren banget ya Nat kalau Iya. prodi kita pendidikan ekonomi bisa mencapai akreditasi internasional ini ya Nat ya. Pastinya dong. Oh ya tadi Pak Bayu tadi bilang kalau misalkan Pak Bayu sendiri sedang menyiapkan gitu kan untuk mencapai ke akreditasi ini. Nah kira-kira dari Bapak sendiri apa nih Pak yang perlu disiapkan dari dosen sama mahasiswa untuk mencapai akreditasi internasional ini Pak? Oke, sebenarnya yang perlu disiapkan tuh banyak banget mas, banyak banget. Yang pertama itu adalah mindset dosen, pengelola prodi, kemudian mahasiswanya pun harus mindset internasional dong. Maksud kita mau akreditasi internasional, kita mindset lokal, Iya. meskipun lokal itu bagus. Nah, bukan seperti itu, kita harus wawasannya harus lebih luas. Karena yang disiapkan itu nanti dari proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya bukan hanya pakai bahasa Inggris, enggak, tetapi kurikulumnya itu harus kurikulum yang mengacu internasional. Terus capaian luarannya besok kalian bisa bekerja di level internasional, bukan hanya di lokal-lokal saja. Kemudian nanti kualitas penelitian, kualitas pembelajaran, kemudian yang yang agak susah nih, fasilitas. Itu juga internasional. Nah, kalau sudah internasional seperti itu, bukan tidak mungkin nanti orang-orang nih di luar sana, di seluruh dunia kalau nyari I want to study economic education, where I supposed to go, keluarlah pendidikan ekonomi Universitas 11 Maret. Jadi itu nanti kita yang akan mengelola mereka. Nah, kalau saat ini kan kita belum ada mahasiswa dari luar negeri. Nah, nanti suatu ketika kita akan mengelola mahasiswa dari luar negeri, nggak cuma dari Malaysia, dari Brunei yang dekat-dekat yang masih berbahasa Melayu, tapi mungkin dari Eropa, mungkin dari Mars, Jupiter atau Saturnus seperti itu. Boleh. Ya banyak banget dari penjelasannya Pak Bayu ini tadi ya, itu kan pasti banyak banget di tantangan gitu ya Pak ya. Nah tantangan tersendiri nih bagi dosen sama mahasiswa pendidikan ekonomi itu apa sih Pak menghadapi ini? Kira-kira kalau saya bertanya tantangan, saya kembalikan kepada kalian sebagai mahasiswa, kira-kira aku sudah internasional belum ya? Ya kalau pribadi mungkin belum sih Pak. Apalagi kan kalau misalnya internasional tuh lebih ke harus lancar ya bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Mungkin Ya ada itu beberapa salah satunya, mahasiswa salah belum. satu indikatornya. Nah Ya. itu tantangannya adalah merubah mindset, merubah paradigm. Istilahnya seperti ini nih, gara-gara pandemi kita kan tadinya offline ya, jadi online. Sekarang udah nyaman di online, mau diganti offline lagi, kan ya sedih. Adaptasi Ya kan? lagi ya, Adaptasi ya. lagi. Nah itu juga sama. Kita yang tadinya mindset lokal, mindset nasional, kemudian harus internasional. Kaget? Pasti. Pastinya. Kita mau tidak mau tetap harus berubah. Saya selalu berkata bahwa the change is out there. If you don't wanna change, that mean you die. Kayak gitu. Waduh berarti emang harus banyak perubahan gitu ya Nat Iya, ya dari harus mindset siap. masing-masing. Mau nggak mau mahasiswa. harus mau berubah. Iya harus dong. Siap. Tapi aku mau nanya nih Nat ke Pak Bayu, kira-kira sejauh apa sih Pak kelayakan program studi pendidikan ekonomi nih Pak dalam mencapai akreditasi internasional ini? Oke. Kira-kira udah siapkah atau Masih sejauh kayak belum, gimana gitu? masih proses. Ya, jadi yang kita siapkan bukan tadi saya berkata ya sudah ngobrol bahwa yang kita siapkan harus ada taruhlah dosennya, mahasiswanya, kurikulumnya, fasilitasnya. Kalau dipikir-pikir siap atau tidak siap, mungkin seperti yang kayak kalian bayangkan kalau kalian kebanyakan nonton drakor di ruang kelas, kurasnya keren banget gitu ya. Terus Yeah. kemudian nonton film Hollywood yang ada kelas banget. Sedangkan kita ini sama sekali nggak internasional, enggak. Tetapi proses how we deliver the knowledge to the student it can be adjusted, it can be recognized as international standard. Jadi yang pertama itu dulu bahwa apa yang dilakukan prodi pendidikan ekonomi di dalam pengelolaan prodinya, di dalam proses pembelajarannya itu bisa distandarkan secara internasional. Nanti yang lain-lainnya mengikuti.
Sama seperti tadi yang saya bilang tadi, dari sebelum pandemi ke pandemi, dari offline menjadi online, itu butuh adaptasi, dan nanti yang akan kita cari adalah kenyamannya tadi. Yang penting nyaman dulu. Jangan ditinggal pergi kalau udah nyaman. Aduh. Sakit ya. Oke. Jadi dari penjelasannya Pak Bayu tadi nih, pasti kan ada benefit-benefitnya secara detail gitu ya, buat dosen sama buat mahasiswanya gitu. Dari pendidikan ekonomi itu kira-kira apa aja Pak benefitnya? Sekarang kita bicara dari internasional, dari level yang gede dulu. Untuk institusi kita, UNS sudah PTNPH. Ya kan, PTNPH artinya kita bisa mengelola seluruh sumber daya dan kita bisa mengembangkan seluruh kerjasama. Kalau ada yang mau kerjasama dengan kita, sama-sama orang dari misalnya ini Elon Musk mau investasi ke Indonesia kayak gitu, yang dilihat apa? Reputation kan? Iya, reputasinya dulu. Nggak perlu deh dia tidak ada Pak Bayu, ada Mas Sigit, ada Putri, ada Vito. Enggak, reputasinya dulu. Oh, this is internationally recognized. Oh, I want to go there. Sama seperti kita membranding diri kita, itu di luarnya itu harus bagus dulu. Yang pertama. Yang kedua, untuk mahasiswa kalau kualitasnya sudah terjamin internasional, apa yang akan nanti kalian lulus akan lebih gampang nggak dapat kerja? Lebih gampang. Gampang. Nah itu adalah tujuan pendidikan. Itu kalau bisa melepaskan mahasiswanya, alumni bisa bekerja di tempat yang bagus, tempat yang lebih dari apa yang sudah distandarkan, seperti itu. Yang ketiga, dosennya juga terpacu dong. Gimana toh kita sudah internasional, masuk kita mau kembali ke masa lampau tadi, sama seperti tadi kan, kalau udah nyaman masuk balik lagi enggak. Jadi we will set up the goal, set up the standard. Kalau standarnya udah bagus, pasti itu akan diikuti yang lain. Dan yang terakhir ini adalah yang paling utama sebenarnya, adalah fungsi gedok tularisme. Tahu nggak gedok tularisme? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Gedok tular itu adalah domino effect. Domino effect. Jadi ketika kita sudah bagus, semuanya nanti yang terpapar, yang berdekatan kita akan ikut-ikutan bagus. Ya kan? Domino effect dimulai dari sini, kemudian yang lain juga tersebar. Seperti itu, dan insya Allah nanti kedepannya itu membawa sebuah benefit yang luar biasa bagi kita semua. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ya. Oke, berarti itu bisa buat memotivasi mahasiswa sama dosen buat mengupgrade diri gitu ya Pak? Oh iya, kalau nggak perlu dimotivasi sebenarnya, itu karena kewajiban. Proses ya. Kewajiban. Tuntutan juga ya Pak? Tuntutan nggak harus ada iming-iming internasionalisasi atau enggak. Kalau kita mengupgrade itu memang harus. Wah, banyak banget nih Nat ya tadi manfaatnya kalau bisa nih pendidikan ekonomi bisa mencapai akreditasi internasional ini Nat. Iya pastinya. Nah kalau dari kamu sendiri Nat, udah siap belum sih kira-kira buat menghadapi nih akreditasi internasional ini? Ya harus siap sih ngadepin kayak gitu, apalagi kan hidup kan terus berjalan, jadi harus siap menerima tantangan. Karena dari aku sendiri sih Nat, ini menarik banget sih Nat, kalau misalkan kita bisa nih ya peluang buat bekerja di international company ya gitu Nat, yang tadi dibilang Pak Bayu, itu kan menarik banget nih Nat. Nah aku mau nanya nih, dari Pak Bayu sendiri kira-kira ada nggak nih tips and trick atau saran gitu ya Nat ya, buat para mahasiswa gitu untuk menghadapi internasionalisasi program studi ini Pak, gimana? Ya. Oke, kalau internasionalisasi program studi ini kan sebenarnya cuma sebuah lecutan ya bagi kita semua. Tetapi bagi teman-teman mahasiswa ini, tolong mulai sekarang free up your mind, bebaskan apa yang kamu pikirkan, dan you can be someone like you want to be. Jadi seperti halnya kita sekarang pada situasi yang kurang mengenakkan sekarang ya, pandemi ini, tapi kita diberikan kesempatan. Kalau nggak ada pandemi nggak mungkin ada podcast kayak gini, ya kan? Nggak mungkin nanti ini kemudian ada kampus merdeka, kita diberi kebebasan untuk memilih belajar di luar program studi, kemudian kita bisa magang di luar juga dan macam-macam sebagainya. Artinya kita bisa bercita-cita sangat-sangat tinggi
dan itu sebenarnya layak untuk diperjuangkan. Jadi kalian harus benar-benar thinking out of the box, ya, dilepaskan, dibebaskan pikirannya, jangan cuma jadi yang kayak gitu aja. Gitu. Oke, pesan-pesannya banyak Menarik banget ya, free up your mind gitu, Iya. bebaskan dirimu Nat. Jadi punya gambaran lah ke depannya tuh kita harus ngapain aja sebagai mahasiswa gitu ya Tok, Benar ya. banget, Nat. Nah udah banyak banget nih ternyata yang kita obrolin. Hari ini ya. Terus informasi yang dikasih juga udah banyak banget dan udah jelas banget gitu ya Iya, buat kita. benar. Kita juga terima kasih juga ke Pak Bayu yang udah mau meluangkan Iya, waktunya terima kasih. berbagi Iya, sama-sama. informasi Pasti. Iya. dan sharing-sharing dengan kita gitu ya. Benar-benar Ya. pengetahuan yang luas ini ya Nat ya. Terus juga kita mau mohon maaf juga kalau ada kesalahan dalam Oh, ini- berkata atau bertindak gitu ya. Oh ya, mumpung ini Episode mumpung pertama. ini bulan-bulan Ramadan, jadi bulan yang penuh ampunan, jadi ya pasti udah diampuni, nggak ada yang salah. Oke, terima kasih buat Pak Bayu. Nah, buat teman-teman di luar sana ya Nat ya, jangan lupa terus pantengin YouTube-nya Himanomi. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat hidupin loncengnya buat update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Bye.